Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia Yolanda di video pembelajaran sejarah mahasiswa Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi baru untuk kelas 12 IPS. Tentang apa? Yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa, antara lain seperti PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI Pamesta beserta G30 SPKI. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah lunturnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Yang pertama, PKI Madiun 1948, yaitu pemberontakan komunis yang terjadi pada 18 September 1948 di kota Madiun yang dipimpin langsung oleh Musso. Peristiwa pemberontakan ini diawali dengan aksi saling culik-menculik dan pembunuhan keji tanpa ada suatu kejelasan siapa yang pertama kali memulainya. Mulai dari pemimpin agama, perwira TNI, perwira polisi, serta anggota Ponpres Madiun tersebut. Perlu kita ketahui apa sih tujuan dari pemberontakan PKI Madiun tersebut. Yang pertama, penggantiannya dasar negara. Yang kedua, pembentukan negara Republik Soviet Indonesia. Yang ketiga, yaitu melakukan propaganda terhadap kepentingan Front Indonesia. Yang keempat, berkoalisi dengan TNI. Yang kelima, menghasut dan mempengaruhi buruh tani. Dan yang terakhir, yaitu mengumpulkan dan menghimpun massa. Kemudian, apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi pemberontakan tersebut, atau yang lebih jelas yaitu mengatasi pemberontakan tersebut? Yang pertama, yaitu menjadikan wilayah Jawa Timur menjadi daerah istimewa. Yang kedua, operasi yang dilakukan pada 20 September oleh Kolonel Nasution. Dan yang ketiga, pengejaran terhadap Musso dan Arif Syafruddin beserta tokoh-tokoh lainnya kemudian ditangkap dan dihukum mati. Yang kedua, yaitu DITII. DI sendiri merupakan singkatan dari Darul Islam, sedangkan TII Tentara Islam Indonesia, yaitu sebuah gerakan yang mengatasnamakan agama Islam di seluruh Indonesia. Sukarmaji Marijan merupakan pendirinya. Kemudian organisasi ini dideklarasikan pada 7 Agustus 1949. Timbulnya pemberontakan ini di berbagai tempat seperti di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Tujuan dari pemberontakan ini yang pertama, ingin membentuk negara yang berlandaskan agama Islam. Yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan ini yaitu melakukan penangkapan terhadap pihak yang bersangkutan dan membuat sebuah perjanjian. Yang ketiga, yaitu pemberontakan APRA. APRA sendiri merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Adalah milisi tentara swasta yang pro Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Indonesia. Peristiwa kudeta ini merupakan akibat dari tidak senang dengan adanya pertumbuhan pemerintah Soekarno, sehingga Westerling sendiri selaku pendiri APRA melakukan persekongkolan dengan Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudetanya pada Januari 1950.
Namun, mereka mengalami kegagalan sehingga menyebabkan demolisi anggota milisi terhadap Westerling sehingga melarikan diri ke Belanda. Akibat dari tindakan kudeta ini mengakibatkan penahanan terhadap Sultan Hamid II. Yang keempat yaitu pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz ini adalah seorang mantan dari perwira KNIL yang bergabung dengan anggota perwira APRIS. Setelah dilakukannya pelantikan, ia justru menggerakkan pasukannya dari mantan KNIL untuk menyerang markas APRIS dan menyandra sejumlah perwira APRIS dan berhasil menguasai kota Makassar. Kemudian, ia menuntut agar para perwira APRIS bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan yang terjadi. Sehingga pada 15 April 1950, ia datang ke Jakarta, kemudian berhasil ditangkap oleh pemerintah melalui perjanjian. Yang kelima yaitu pemberontakan RMS. RMS merupakan singkatan dari Republik Maluku Selatan. Peristiwa ini diawali dengan seorang mantan jaksa dari negara Indonesia Timur, yaitu Mr. Dr. Christian Robert Saunoki yang memproklamirkan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 atas penolakan terhadap berdirinya NKRI yang menggabungkan wilayah Indonesia Timur masuk ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Kemudian upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan tersebut, yaitu dengan cara pertama melalui jalur perdamaian, namun ditolak mentah-mentah oleh Saunoki. Kemudian yang kedua, akhirnya pemerintah melakukan ekspedisi militernya tersebut dan menangkap Saunoki yang kemudian dihukum mati. Yang keenam yaitu pemberontakan PRRI Pamesta. PRRI sendiri merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Pamesta yaitu Perjuangan Semesta. Kedua pemberontakan ini sudah ada sejak di awal pembentukan Republik Serikat Indonesia, yaitu RIS di tahun 1949. Diawali dengan peristiwa konflik internal yang terdapat dalam Angkatan Darat atas minimnya kesejahteraan di Angkatan Darat di daerah, sehingga terjadilah tuntutan atas otonomi di daerah untuk melepaskan diri dari pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan tersebut yaitu yang pertama, dilakukannya operasi dengan tegas oleh Kolonel Nasution. Yang kedua, operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Yang ketiga, operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. Yang keempat, operasi Sadar Berfokus yang dipimpin oleh Kolonel Ibnu Sutowo. Yang kelima, yaitu didesaknya Kabinet Juanda dan Nasution untuk segera menumpas pemberontakan tersebut. Dan yang kelima, yaitu adanya Operasi Merdeka yang terjadi pada April 1952. Yang terakhir, pemberontakan G30 SPKI yang biasa disebut dengan Gerakan 30 September. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta orang lainnya dibunuh dalam satu kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan
pemerintahan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kemudian, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas pemberontakan tersebut, yang pertama yaitu menangkap orang-orang penting PKI, kemudian dihukum mati. Setelah pasca G30S ini, sekitar 3.000 anggota PKI yang secara langsung maupun tidak langsung diberantas dalam pasca Super Semar. Yang kedua yaitu penghapusannya PKI dan Ormas. Baik, itu tadi pembahasan materi yang baru Ibu sampaikan. Kemudian sudah terjawab apa itu PKI Madiun, DITII, dan lainnya. Kemudian sudah terjawab juga tujuan-tujuan dari pemberontakan tersebut dan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Jika ada yang kurang jelas, silakan memberi komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.